Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini adalah hari kedua di bulan Ramadan 1411 Hijriah. Hari ini kita akan membahas tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari rame tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang salah satunya adalah tentang pelaksanaan ibadah sholat berjamaah di masjid, termasuk ibadah sholat Jumat dan termasuk ibadah sholat Tarawih dan Idul Fitri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hukum Islam, kemarin juga kita sudah bahas waktu hari pertama, itu pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma atau pendapat ulama. Kalau di Indonesia namanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang keempat kias. Sebetulnya ada lagi, tapi kita hanya membahas 4 saja. Artinya apa? Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu adalah bagian dari hukum Islam. Lalu bagaimana mensikapinya? Mensikapinya sebagai seorang muslim, fatwa itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam dalam kita melaksanakan ibadah. Baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Kesimpulannya adalah apabila kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tidak melaksanakan sholat Jumatan, tidak melaksanakan sholat Tarawih di masjid, bahkan tidak melaksanakan sholat Idul Fitri nantinya, itu sudah ada dasar hukumnya. Apa itu dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia, atau di dalam tataran hukum Islam itu ijma. Jadi payung hukumnya sudah jelas. Namun apabila kita mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, yang penting dilaksanakan dengan super hati-hati. Tinggal pikirkan saja antara manfaat dan mudaratnya. Sebab kalau kita tidak melaksanakan sudah ada dasar hukumnya. Kita tidak perlu takut. Namun apabila kita tetap mau melaksanakan sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid, tidak jadi masalah. Yang penting harus super hati-hati. Kalau kira-kira menurut kesehatan selamat, tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Namun kalau dikhawatirkan justru bermasalah, maka kita harus utamakan kesehatan kita. Karena toh sudah ada dasar hukumnya, sudah ada payung hukumnya. Dan itu dalam tataran hukum Islam sudah dibolehkan. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Namun apabila seperti saya, contohnya rumahnya dekat dengan masjid, ya bisa saja sholat di masjid, tidak jadi masalah. Tapi harus tetap, masalah kesehatan harus tetap menjadi perhatian yang sangat penting. Toh kalau kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau tidak melaksanakan sholat Jumat, sudah ada payung hukumnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Minimal untuk diri saya dan syukur-syukur
untuk jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.